Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam belajar, diistiqomahkan dan diberkahi ilmunya sehingga ilmu tersebut berbuah amal soleh. Baik, insyaallah kita lanjutkan kembali membahas kitab Al-Kafi fi ilmi sharfi jilid yang kedua. Di sesi yang kedua ini kita akan masuk pada pembahasan kategori fi'il sulasi mazid ya. Fi'il sulasi mazid. Yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan fi'il kategori sulasi mujarrad. Ya, apa bedanya? Sebagaimana sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, sulasi mazid, sulasi mujarrad. Ya, sulasi mujarrad sudah kita selesaikan terlebih dahulu. Artinya kita sudah membahas ada 6 wazan atau pola kata yang terdiri dari 3 huruf dasar. Unsur penyusunnya itu 3 huruf dasar. Dan dalam bahasa Arab, sumber atau acuan kata itu adalah fi'il, kata kerja. Ya, dan lebih spesifiknya adalah kata kerja lampau atau fi'il madhi. Sehingga yang jadikan acuan sulasi di sini adalah jumlah huruf fi'il madinya, itu ada 3 sulasi ya. Mujarrad artinya terbebas dari huruf-huruf tambahan. Contohnya kataba, jalasa, qara'a, fahima, dan seterusnya. Doroba, nasara ya. Ini namanya sulasi mujarrad. Dan kita sudah pelajari. Nah, sekarang kita masuk pada kategori berikutnya yaitu sulasi mazid. Sulasi yaitu 3 huruf ya, dasar yang membentuk suatu bangunan kata. Namun mazid, sulasi mazid. Mazid artinya ada tambahan huruf. Menjadi 4 huruf jika ketambahannya 1 huruf. Jika ketambahannya 2 huruf jadi 5 huruf. Jika ketambahannya 3 huruf maka jadi 6 huruf. Contoh misalnya ya, contoh kata dasarnya adalah misalnya dakhala. Dakhala ya. Termasukkan hamzah maka menjadi adkhala. Ya, dakhala sulasi mujarrad, adkhala sulasi mazid. Karena menambahkan 1 huruf. Contoh lagi misalnya kharaja. Kharaja sulasi mujarrad. Tambahkan hamzah, tambahkan 1 huruf menjadi akhraja. Maka menjadi sulasi mazid. Contoh lain yang lebih jelas perbedaannya. Misalnya ada sulasi mujarradnya adalah ghafara. Sulasi mujarradnya adalah ghafara. Artinya mengampuni. Ditambahkan 3 huruf menjadi istaghfara. Tambahkan 3 huruf menjadi istaghfara. Ketambahan hamzah, ketambahan ta, ya kan? Kemudian ketambahan sin, hamzah, sin dan ta, menjadi artinya meminta ampunan. Jadi ghafara sulasi mujarrad menjadi istaghfara yaitu sulasi mazid. Nah, ini akan kita bahas. Baik, ana izin share materinya. Diharapkan memiliki kitabnya, bisa dicari ya secara mandiri. Adapun yang Anda tampilkan ini berupa screenshot ya dari kitab cetaknya supaya mempermudah saja. Baik, kita akan masuk pada abwabus sulasil mazid fihi. Yaitu bab di sini artinya adalah wazan ya, atau pola. Kita masuk kategori sulasi mazid al-qismus tsani, yaitu jenis yang kedua. Kita masuk qismus tsani yaitu subbab yang kedua, al-mazidu fihi harfani, yang ketambahan 2 huruf tambahan.
Apa saja bab atau wazan dan pola yang akan kita bahas? Yang pertama adalah tafa'ala. Jadi ini yang ketambahan 2 huruf. Lalu yang ketambahan 1 huruf mana? Yang ketambahan 1 huruf sudah kita bahas di sesi yang pertama, yaitu ada pola af'ala, contohnya aslama, yuslimu, islama. Ya, yang kedua fa'ala, yufa'ilu, contohnya misalnya wahada, yuwahidu, tauhida. Dan satu lagi yaitu fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan. Contohnya adalah syawara, yushawiru, musyawaratan. Ini 3 pola yang ketambahan 1 huruf saja sudah kita bahas di sesi yang pertama. Nanti bisa dilihat rekamannya untuk murojaah. Kita masuk pada sulasi mazid, kategori yang kedua yaitu yang ketambahan 2 huruf. Yang pertama adalah al-babul awal. Pola yang pertama adalah tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Diingat-ingat polanya. Yang disebut dengan fi'il mazid yang ketambahan 2 huruf, acuannya fi'il madinya, yaitu tafa'ala. Dilihat di sini. Perhatikan tafa'ala ya. Tafa'ala ada berapa huruf? Ada 4 atau 5? Ada berapa di sini? 5. 5. 5 ya. Karena ainnya double. Ainnya ada 2. Ainnya ada 2 ya, ada double. Nah, tafa'ala di sini ada 5 huruf. Kata dasarnya adalah fa'ala saja. Sulasi mujarradnya, mujarrad artinya terbebas dari huruf tambahan. Bentuk dasarnya adalah fa'ala saja. Namun ditambahkan 2 huruf, yaitu ta dengan ain yang kedua. Menjadi tafa'ala. Ya, kemudian bentuk fi'il mudhari'nya yatafa'alu dan bentuk masdarnya tafa'ulan. Ya, nanti kita bahas satu persatu. Jadi diharapkan sudah ada basic atau pengetahuan tentang berbagai bentuk ya tasrif utama, tasrif asli yang terdiri dari apa saja? Fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, dan ada fi'il amr, fi'il nahi, apalagi isim zaman, isim makan, dan isim alat. Ya kan? Namanya tasrif asli yang akan kita bahas di bawahnya. Ya, at-tasriful al-asliyu, tasrif yang utama. Tasrif artinya perubahan pola. Jadi dari satu pola dasar, ingat pola dasarnya adalah fi'il madhi, yaitu tafa'ala. Dari tafa'ala muncul berbagai bentuk yang lain, yaitu yatafa'alu, ini bentuk fi'il mudhari'nya. Yang kedua ada tafa'ulan, itu bentuk masdar. Masdar itu ingat saja seperti dalam pelajaran bahasa Inggris itu gerund, yaitu kata kerja yang dibendakan. Awalnya kata kerja menjadi kata benda. Ya contohnya Bang, misalnya dalam sulasi mujarrad saja, dulu sampelnya yang mudah. Contohnya nasoro. Nasoro fi'il madinya artinya telah menolong, gitu kan? Apa masdarnya? Masdarnya adalah nasron, pertolongan. Nah, maka pertolongan ini namanya masdar. Sama dalam bahasa Inggris pun sama, ya. Misalnya, Anda sering sampaikan contohnya swim. Swim artinya berenang. Apa bentuk masdarnya atau gerundnya? Swimming. Artinya sama, berenang juga. Taib ya, artinya sama, berenang juga. Dalam bahasa Arab pun demikian. Yang satu sebagai kata kerja, kalau gerund sudah bentuk kata bendanya. Tapi kemudian yang berikutnya ada mutafa'il. Ini pola isim fa'il namanya. Isim fa'il itu kata benda yang mengandung sifat dan bisa melakukan perbuatan. Sifat untuk melakukan perbuatannya gampangnya sifat sebagai subjek. Misalnya apa? Misalnya nanti kita ambil contoh ya. Muta'allimun gitu ya.
Apa artinya muta'allimun? Orang yang belajar, ya kan? Ini dari kata ta'allama ya ta'allamu ta'alluman muta'allimun. Orang yang belajar. Ada sifatnya. Orang yang belajar itu misalnya sedang bersungguh-sungguh. Yajtahidu muta'allimun misalnya kan. Orang yang yang belajar itu sedang bersungguh-sungguh. Ada sifatnya sebagai pelaku dari perbuatan. Sebaliknya mutafa'alun namanya isim maf'ul yang dikenai pekerjaan. Isim kata benda, dia kata benda mengandung sifat, sifatnya itu dikenai pekerjaan, dikenai tuntutan perbuatan. Berarti artinya apa? Misalnya muta'allamun. Kalau muta'allamun sesuatu yang dipelajari, gitu kan? Kalau muta'allimun orangnya yang belajar, mempelajari. Kalau muta'allamun objeknya. Apa objeknya? Misalnya buku. Buku itu buku yang dipelajari. Gitu ya. Muta'allam misalnya. Kemudian ada tafa'al. Ini fi'il amr, kata kerja perintah. Kalau contohnya tadi ta'allam, artinya pelajarilah. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa? Ta'allamul lughatal arabiyyah fa innahu atau fa innaha min dinikum. Ta'allamul lughatal arabiyyah. Umar bin Khattab mengatakan, pelajarilah ilmu bahasa Arab karena termasuk bagian penting dari agama kita. Cuma bedanya Umar menggunakan redaksi jamak, yaitu ta'allamu panjang, ada mimnya. Dan redaksi yang tunggal adalah ta'allam, tafa'al. Nanti redaksi jamaknya adalah tafa'alu, ta'allamu gitu ya. Ta'allamu, pelajarilah kalian tentang bahasa Arab. Kemudian ada fi'il nahi, larangan. La tatafa'al, janganlah kamu, contohnya di sini misalnya tata'allam, janganlah kamu belajar. Ya, la tata'allam, janganlah kamu belajar. Gitu ya. Kemudian ada muta'allamun, mutafa'alun ini sama saja. Yang satu kata keterangan waktu, yang satu kata keterangan tempat. Kata keterangan waktu disebut dengan isim zaman, kata keterangan tempat disebut dengan isim makan. Ingat aja istilah makan tempat, ya. Itu menjadi faktor yang mempermudah mengingat istilah makan tempat. Karena makan artinya tempat. Dan tufu'ila bentuk pasif dari tafa'ala. Tufu'ila bentuk pasif dari fi'il madi yang aktif tafa'ala. Kalau tafa'ala artinya berbuat sesuatu, kalau tufu'ila artinya ya dikenai sesuatu itu dikenai perbuatan. Contoh, ta'allama artinya mempelajari, belajar. Kalau tu'ulima dipelajari, gitu kan? Dipelajari, jadi pasif. Berikutnya ada yang terakhir yutafa'alu, bentuk pasif dari yatafa'al. Bentuk pasifnya fi'il mudhari'. Ya, kalau yata'allamu artinya sedang mempelajari, kalau yuta'allamu artinya sedang dipelajari. Sesuatu itu sedang dipelajari. Ini namanya tasrif aslinya, pola perubahan kata yang dasar, yang utama. Nanti masing-masing bentuk ini ditasrif lagi. Ditasrif lagi berdasarkan bilangan tunggal, ganda, jamak, mufrad, musanna, jamak, dan ditasrif berdasarkan gender, muzakkar, laki-laki, atau muannas, perempuan. Namanya nanti tasrif apa? Tasrif far'i, cabang. Ya, ada tasrif asli, tasrif yang dasar, yang utama. Nanti ada tasrif cabang, yaitu mentasrif, mengurai setiap pola utama ini. Misalnya tafa'ala. Nanti kita tasrif lagi menjadi tafa'ala, tafa'ala, tafa'alu, tafa'alat, tafa'alata, tafa'alna, dan seterusnya. Nanti ya tafa'alu juga sama. Kita tasrif lagi cabangnya seperti apa.
Tafa'ulan juga, mutafa'ilun, mutafa'alun, dan seterusnya sampai terakhir. Baik, kita coba dulu latihan al-amsilahnya taqarraba. Apa arti taqarraba? Coba dicek di kamusnya kalau tidak tahu. Mendekatkan. Apa? Mendekatkan. Ya, baik ya. Artinya mendekatkan. Taqarraba. Ya, atau mendekati juga boleh. Baik ya. Kita masukkan taqarraba. Nanti bisa diikuti ya. Taqarraba yataqarrabu taqarruban. Taqarraba Yataqarrabu taqarruban. Coba sekali lagi ya. Taqarraba yataqarrabu taqarruban. Taqarraba yataqarrabu taqarruban. Mutaqarribun mutaqarrabun. Mutaqarribun mutaqarrabun. Taqarrab la tataqarrab. Taqarrab la tataqarrab. Mutaqarrabun mutaqarrabun. Mutaqarrabun mutaqarrabun. Tuqurriba yutaqarrabu. Tuqurriba yutaqarrabu. Nah ya, ini namanya tasrif asli ya dari taqarraba. Ini ada yang berikutnya taba'ada. Lawan dari taqarraba berarti taba'ada apa? Menjauhi ya, menjauhi. Kita masukkan taba'ada yataba'adu taba'udan. Taba'ada yataba'adu taba'udan. Mutaba'idun mutaba'adun. Mutaba'idun mutaba'adun. Taba'ad la tataba'ad. Taba'ad la tataba'ad. Mutaba'adun mutaba'adun. Mutaba'adun mutaba'adun. Tubu'ida yutaba'adu. Tubu'ida yutaba'adu. Baik. Kemudian berikutnya ada tawaddu'a. Ma makna tawaddu'a? Apa arti dari tawaddu'a? Berwudu. Ya, berwudu ya. Baik. Hati-hati dengan bentuk yang lainnya. Ada bentuk lainnya yaitu tawadu. Beda lagi ya. Kalau tawadu nanti panjang wawunya. Yang artinya sifat rendah hati atau disebut dengan tawadu, itu wawunya panjang. Tawadu tanpa mentasydid dotnya, tanpa mentasydid huruf dotnya. Tapi kalau huruf dotnya ditasydid, artinya berwudu. Nanti beda pola ya. Yang tawadu sifat rendah hati itu nanti di pola yang lain. Baik, kita masukkan tawaddu'a artinya berwudu. Tawaddu'a yatawaddu'u tawaddu'an. Tawaddu'a yatawaddu'u tawaddu'an. Mutawaddi'un mutawaddu'un. Mutawaddi'un mutawaddu'un. Tawaddu' la tatawaddu'. La tawaddu'. Ulangi, taknya 2 kali. Tawaddu' la tatawaddu'. Tawaddu' la tatawaddu'. Mutawaddu'un mutawaddu'un. Mutawaddu'un mutawaddu'un. Tuwuddi'a yutawaddu'u. Tuwuddi'a yutawaddu'u. Baik ya. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya adalah tabaddala. Apa artinya tabaddala? Mengganti Ustaz. Ya, mengganti atau berubah, berganti ya, berganti atau menggantikan juga bisa. Ya, masukkan tabaddala yatabaddalu tabaddulan. Tabaddala yatabaddalu tabaddulan. Mutabaddilun mutabaddalun. Mutabaddilun mutabaddalun. Tabaddal la tatabaddal. Tabaddal la tatabaddal.
mutabaddalun, mutabaddalun, Mutabadalun. tubuddila, yutabaddalu. Tubuddila yutabaddalu. Baik ya. Ini contoh yang tanpa dalil. Satu lagi ada taghayyara, apa artinya? Berubah. Taghayyara. Ma makna taghayyara? Merubah. Apa? Sama ya, mirip-mirip. Maknanya yaitu berubah. Berubah ya, bisa bertukar ya. Taghayyara. Taghayyar ya, taghayyar kita masukkan. Taghayyara yataghayyaru taghayyuran. Taghayyara yataghayyaru taghayyuran. Taghayyuran. Ya. Mutaghayyirun mutaghayyarun. Mutaghayyirun mutaghayyarun. Taghayyar la tataghayyar. Taghayyaru la tataghayyar. Mutaghayyirun mutaghayyarun. Mutaghayyirun. Tughayyira yutaghayyaru. Tughayyira yutaghayyaru. Baik ya. Nah, ini contoh-contoh yang mudah dari pola tafa'al. Baik, sekarang kita lihat masing-masing kategori atau bentuk dari pola tasrif yang asli. Yang pertama tasrif far'i dari fi'il madhi. Sini lihat, kita baca di sini ada fi'il madhi yang ma'lum. Ma'lum artinya aktif. Aktif artinya jika diterjemahkan awalannya itu ya, tadi ya, mengubah, mengganti, mendekati, menjauhi. Contohnya begitu. Kita masukkan di sini, lihat, belum dimasukkannya, masih pola dasarnya, template-nya adalah tafa'ala, tafa'ala, tafa'alu, tafa'alat, tafa'alata, tafa'alna, tafa'alta, tafa'altuma, tafa'altum, tafa'alti, tafa'altuma, tafa'altunna, tafa'altu, tafa'alna. Nah, ini contoh yang firman. Nanti tinggal dimasukkan saja dari taqarraba, masukkan. Dan kalau belum hafal, terus dilatih, nanti lama-lama hafal. Karena sorof ini kuncinya adalah setoran. Kuncinya sorof itu sering-sering kita melatih tasrif ini ya, setoran. Ya, setoran dengan guru kita boleh, setoran dengan keluarga di rumah, ada istri, ada anak-anak, nggak apa, setorkan. Atau setoran sendiri, ya, sambil kita berkendara, sambil menunggu antrian belanja, ya, sambil menunggu lampu merah, ya, kita sambil setoran sendiri, latihan terus. Jadi karena nanti semakin kompleks, semakin kita tidak latihan, nanti semakin banyak wazan yang kita tampung teorinya, tapi nggak hafal-hafal karena tertumpuk-tumpuk. Mending kita selesaikan dulu latihan yang sulasi mujarad. Coba yang sulasi mujarad apakah sudah lancar? Misalnya pola doroba yadribu ya. Doroba doroba dorobu dorobat dorobata dorobna dorobta dorobtuma dorobtum dorobti dorobtuma dorobtunna dorobtu dorobna. Terus dilancarkan, nanti lanjut ke sulasi yang mazid, contohnya seperti sekarang. Itu contoh yang fil madhi ma'lum, tafa'ala, dan seterusnya sampai tafa'alna. Nanti artinya subjeknya mengikuti domirnya. Jadi posisi domirnya di sini ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Contoh, coba diartikan, apa arti dari tafa'ala? Apa arti lengkapnya? Dia, seorang laki-laki, telah berbuat sesuatu, gitu kan? Dia seorang laki-laki telah berbuat sesuatu. Ya, kalau tafa'ala, maka tadi ingat posisi domirnya huwa, huma, hum, berarti huma. Huma, dua orang laki-laki telah berbuat sesuatu. Tafa'alu berarti domirnya hum.
mereka para lelaki telah berbuat sesuatu. Tafa'alat, berarti domirnya hiya. Dia seorang perempuan telah berbuat sesuatu. Dan seterusnya sampai tafa'altu, domirnya ana, tafa'alna, domirnya nahnu. Kita harus ingat-ingat posisi domirnya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Yang ikuti polanya. Artinya juga ikuti. Berikutnya ada fi'il mudhari yang maklum. Kata kerja mudhari itu artinya apa? Perbuatannya sedang terjadi, sekarang kejadiannya. Atau bisa juga maknanya akan. Mudhari maklum di sini lihat, perhatikan. Yatafa'alu, yatafa'alani, yatafa'aluna, tatafa'alu, tatafa'alani, yatafa'alna. Itu salah ketik ya. Kalau yang cetakannya masih seperti yang Anda tampilkan, ini pada posisi yatafa'alna, harusnya seperti itu, bukan yatafa'alni. Itu salah ketik. Yatafa'alna. Tatafa'alu, tatafa'alani, tatafa'aluna, tatafa'alina, tatafa'alani, tatafa'alna, atafa'alu, tatafa'alu. Ini sebenarnya pola ini bentuk lebih kompleks daripada sulasi mujarotnya, benar kan? Kalau sulasi mujarot itu lebih simpel. Contohnya misalnya apa? Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Ini sulasi mujarot. Tadi Anda sampaikan, kalau bisa lancarkan dulu yang sulasi mujarotnya. Sudah lancar insya Allah, yang sulasi mazid nanti akan lebih mudah. Baik. Ya, ini yang fi'il mudhari. Nanti artinya mengikuti pola posisi domirnya. Yatafa'alu berarti domirnya huwa ya. Yatafa'alani domirnya huma. Yatafa'aluna domirnya hum. Tatafa'alu domirnya hiya. Tatafa'alani huwa, huma lagi. Yatafa'alna domirnya hunna. Tatafa'alu domir anta, tatafa'alani domir antuma, tatafa'aluna domir antum. Tatafa'alina domir anti, tatafa'alani domir antuma yang kedua untuk perempuan, tatafa'alna domir antunna, kalian perempuan, tatafa'alu domir ana, natafa'alu domir nahnu. Jadi harus ingat posisi domirnya. Kalau ingin mempermudah, silakan bisa baca-baca kitab tambahan untuk pelengkap yaitu Amsilatut Tasrifiyah. Ada yang sudah belajar? Amsilah Tasrifiyah? Kitab kuning ya, tipis kitab. Ada, sudah pernah buka belum? Amsilah Tasrifiyah. Sudah ya? Nah, coba nanti kayaknya e-book PDF-nya gitu ada bisa di-download di Google ya. Bisa dicari Amsilah Tasrifiyah. Enaknya apa? Kelebihan Amsilah Tasrifiyah adalah langsung mencantumkan domirnya di sebelahnya. Jadi metode mentasrifnya itu bukan seperti ini, tapi langsung pakai domirnya, ya kan? Coba nanti dicek ya. Langsung pakai domirnya, misalnya huwa yatafa'alu, huma yatafa'alani, hum yatafa'aluna, hiya tatafa'alu, huma tatafa'alani, hum ahunna yatafa'alna, dan seterusnya. Langsung mencantumkan domirnya di sebelahnya. Itu bedanya Amsilah Tasrifiyah dengan Al-Kafi, kitab yang sedang kita pelajari. Baik. Dan semoga dimudahkan ke depannya. Demikian kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.